Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, izinkan di pagi hari yang mulia ini, karena ada banyak pertanyaan teman-teman yang alhamdulillah wa syukrulillah, di pandemi ini Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan ketika kemarin di hari Senin ya, ada kajian Surabaya, Majlis Ta'lim An-Nahl, itu ada pertanyaan ini diulang sampai 2 kali ya. Mereka bertanya, dari mana kita menuntut ilmu? Bagaimana tata cara kita menuntut ilmu? Apa terlebih dahulu, apa yang harus kita gali? Karena banyaknya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di masa pandemi ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebarkan seluas-luasnya. Sampai ada beberapa hamba Allah yang pengen menuntut ilmu tapi bingung mulai dari mana. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar sedikit ya tentang bagaimana tata cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang akan belajar sebuah ilmu agama, maka hendaklah yang perlu dipersiapkan menekuni terlebih dahulu dasar-dasar ilmunya, ya, dasar-dasar ilmu. Para ulama mengatakan, barang siapa yang belum menekuni dasar-dasar ilmu, maka niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu langsung sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya sekaligus pula. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada catatan yang sangat penting di sini, bahwasanya menuntut ilmu itu harus dimulai dari dasar-dasar ilmu itu sendiri. Tidak bisa kita menuntut ilmu, lihat si fulanah, teman kita, Masya Allah, dia sudah menuntut ilmu, kitabnya sudah besar-besar, bukunya sudah tebal-tebal, kita ikut-ikutan. Ya. Yang harus kita perhatikan adalah dasarnya terlebih dahulu kita kuasai, maka nanti yang lainnya Allah akan berikan. Ya. Dan ada sebuah ungkapan ulama juga yang mengatakan, penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan itu akan menyesatkan pemahaman. Maksudnya seperti apa? Apakah kita tidak boleh menuntut ilmu? Boleh. Bahkan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Namun kita harus bisa memilah dan memilih kira-kira ilmu apa yang saat ini kita harus benar-benar menekuninya. Ya. Bukan semuanya kita kejar. Karena tentunya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat luas. Dan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita 1 kali 24 jam tidaklah cukup untuk belajar semua ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam muka bumi ini. Ya. Sampai-sampai kita tahu ya teman-teman, dan masyhur ini ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, Allah tidak menurunkannya secara langsung, tapi Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah mengatakan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar kita dapat membacanya perlahan-lahan, agar kita dapat mengajarkannya kepada manusia perlahan-lahan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Subhanallah. Ini di antara hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayat lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ketika orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, menjawab pertanyaan mereka, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Tujuan utamanya Al-Quran diturunkan secara bertahap
itu agar memperkuat hatimu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Nah, tata cara menuntut ilmu juga diantaranya harus bertahap, harus berangsur-angsur. Tidak bisa kita semua ilmu kita pelajari langsung ya, instan tuh tidak bisa. Ya. Dan tata cara menuntut ilmu, teman-teman, tata cara menuntut ilmu agama ini adalah masalah yang sangat-sangat penting. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslimah yang punya semangat jiwa semangat untuk menuntut ilmu, itu hendaklah mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar ilmu. Tidak belajar secara acak-acakan. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ya, kata beliau, barang siapa yang terlewatkan mempelajari dasar ilmu, maka tidak akan menguasai ilmu tersebut. Ya. Karena dasar atau pondasi ini diumpamakan seperti akar pohon. Ya. Akar pohon kalau kuat akarnya, maka insya Allah cabangnya, dahannya, ya, itu semuanya akan kokoh. Ya. Tidak akan mudah rusak biidznillah. Walaupun terpaan angin badai menyapanya. Kalau akarnya, kalau pondasinya sudah kuat, dasarnya sudah kuat, maka insya Allah akan bisa bertahan biidnillahi ta'ala. Nah, dasar ilmu itu seperti apa teman-teman? Di antaranya kita menggali dalil-dalil yang sahih, atau kita mencari ilmu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidahnya kita ambil pertama bukan dari perkataan orang-orang zaman sekarang. Misalnya ilmu agama kan banyak banget tuh buku-buku. Kata fulan bin fulan, kata fulan bin fulan, fulana bin fulan telah berkata demikian dan demikian dan demikian. Kita ambil dulu, kita prioritaskan dulu apa-apa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Baru setelah itu perkataan-perkataan para ulama ussalaf, ulama-ulama zaman dahulu ya. Nah, kemudian setelah itu berproses, setelah kita dikuatkan dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, maka setelah itu baru kemudian tadarruj, berproses dan berproses. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting bagi kita untuk untuk kita melihat kondisi atau kemampuan kita ya dalam menguasai dasar-dasar ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman, subhanallah, memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya itu berbeda-beda. Ada yang dia ketika menyerap ilmu itu subhanallah menyerapnya dengan sangat cepat ya. Allah berikan itu. Itu adalah karunia dari Allah, rizki dari Allah. Ada yang ketika menyerap ilmu itu harus diulang beberapa kali ya. Harus diulang lagi dan lain sebagainya. Dan itu adalah karunia dari Allah. Karena Allah menginginkan ketika dia mengulang kembali apa yang dijadikan sebagai rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan bertambah banyak pahalanya. Ya, dia akan bertambah banyak pahalanya. Maka kita lihat kemampuan kita masing-masing. Jangan melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, jangan membebani ya. Jangan membebani apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lihat kemampuan kita masing-masing. Taib. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan terutama di dalam menghafal tahapan-tahapan atau dasar-dasar ilmu. Di antaranya teman-teman, yang pertama kali teman-teman menghafalkan mulai dari atau mentadaburi, kalau tidak bisa menghafal mentadaburi mulai dari juz amma ya. Kalau bisa juz amma terlebih dahulu itu dikuasai ya. Nah, kalau bisa menghafalkannya, alangkah baiknya menghafalkannya. Kalau belum bisa, tahsin dulu ya.
dipelajari dulu cara membaca juz amma itu seperti apa, kemudian ditadabburi, dan yang paling penting adalah diamalkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah kita menghafalkan Al-Qur'anul Karim misalnya ya, dari mulai yang ringan terlebih dahulu, dari yang mulai tadi Al-Qur'an misalnya ya, dari juz 30. Baru kemudian setelah itu kita lanjut ke menghafalkan hadis misalnya ya, menghafalkan hadis-hadis yang sahih. Kalau misalnya teman-teman baru memulai belajar hadis yang sahih, maka bisa memulainya dengan misalnya belajar tentang hadis Arba'in Nawawi misalnya ya, itu kan hadis yang pendek, hadis yang cukup untuk para pemula belajar terlebih dahulu apa yang semestinya diketahui dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita belajar hadis atau belajar Al-Quran dimulai dari awal, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah kita mempelajari terlebih dahulu teman-teman kitab-kitab berdasarkan apa yang telah diingatkan, berdasarkan apa yang telah diberitahukan oleh para ulama ya. Apa misalnya? Dimulai dari kita mau belajar kitab akidah, kitab tauhid misalnya. Karena kitab tauhid ini adalah kitab yang kita harus mengenal Rabb kita ya. Nah, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Misalnya yang harus kita pelajari terlebih dahulu di antaranya kitab Qawaidul Arba' misalnya, atau kitab Usulus Salasah ya. Dan ini juga penting. Jadi runut belajarnya itu selesai kitab Qawaidul Arba', naik ke kitab Usulus Salasah ya. Naik lagi kemudian ke kitab Aqidah Wasitiyah. Terus runutnya. Kalau mau mempelajari hadis, misalnya tadi hadis Arba'in Nawawi. Selesai hadis Arba'in Nawawi, belajar lagi Bulughul Maram. Selesai Bulughul Maram, belajar lagi kitab misalnya Umdatul Ahkam. Nah, ini kitab-kitab yang seharusnya kita mulai belajar ya. Dan subhanallah, belajar secara runut ya, secara ilmiah itu akan lebih banyak memberikan manfaat kepada kita daripada kita belajar secara acak. Nah, ini penting untuk kita pegang baik-baik ya. Nah, untuk mempelajari kitab-kitab ini teman-teman, sebaiknya ya kita memiliki seorang guru ya. Kita memiliki seorang guru. Kenapa? Karena ternyata memiliki seorang guru itu sangat penting di dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan syarat menuntut ilmu, beliau mengatakan dalam bait syairnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Ada 6 syarat yang harus dipelajari oleh para penuntut ilmu. Apa saja 6 syarat tersebut? Di antaranya kata Imam Syafi'i, di antaranya wasuhbati ustadzin, ya, dakaun wa hirsi wastibari wa bulghatin ya. Itu ada 6 syarat yang tadi saya sebutkan, ada kecerdasan, ada bekal, ada kesabaran, tul zaman, ada waktu yang harus kita lama, ada semangat, dan ada yang terakhir adalah adanya kita ustadz atau ustadzah atau syekh atau syekhoh yang menuntut kita dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga sangat-sangat penting untuk kita terapkan di dalam belajar. Sehingga teman-teman, ketika kita ada guru kita untuk belajar, maka kita ada yang menuntun ya. Menuntun maksudnya begini, menuntun tuh, oh ini tuh sahih, ini benar, ini salah. Kalau kita belajar otodidak ya, belajar misalnya dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya misalnya, dan itu acak-acakan ya, ustadznya pakai yang ini, pakai yang fulan bin fulan yang kita enggak tahu persis siapa mereka ya, maka nanti semuanya informasi masuk ke dalam otak kita dan akan menjadikan gelombang tsunami informasi dan akan menjadikan kebingungan sendiri ya.
Dan ini harusnya kita berhati-hati. Baik, kemudian apa yang harus kita pelajari setelah Al-Quran? Termasuk diantaranya teman-teman, mohon maaf ada yang ketinggalan. Al-Quran termasuk diantaranya adalah kitab tafsir, ya. Termasuk diantaranya jadi tadi yang namanya Al-Quranul Karim itu harus dipelajari. Kalau bisa dihafal, dihafal. Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, dipelajari tahsinnya terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita belajar tafsir. Untuk rujukan tafsirnya bisa memakai tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu. Ya, ini insya Allah tafsirnya mudah untuk dipahami, ya, tafsirul Al-Quranul Azim. Ada tafsir, kalau misalnya teman-teman sudah mulai pegang tafsir Ibnu Katsir, teman-teman bisa merujuk juga ke tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau nama kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Ini karya beliau. Ya, dicatat baik-baik boleh ya, nanti insyaallah bisa dijadikan rujukan Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini tafsirnya Syekh Sa'di. Ringkas tafsirnya ya, insyaallah sepertinya sudah ada yang berbahasa Indonesia, ya Allah taala alam bisawab. Kemudian ada, kalau teman-teman mau lagi yang lebih mudah lagi, ada Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir itu berarti tafsir yang mudah, ya. Karya siapa? Siapa pengarangnya? Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah. Ini juga bagus untuk teman-teman belajar tafsir, ya. Atau tafsir At-Tabari juga itu bagus, Masya Allah. Jadi tafsir-tafsir, buku-buku tafsir ini teman-teman belajar, ya. Alhamdulillah di hari Selasa kita sudah menyelesaikan tafsir juz 30 atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang memasuki juz 29 surah Al-Mursalat, ya, terakhir kemarin, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita menyelesaikan juz 29. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya belum menyampaikan ya tentang kitab hadis-hadis, ya. Ada hadis Arba'in Nawawi. Kalau teman-teman selesai hadis Arba'in Nawawi, teman-teman bisa tadi ya syarah Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Kemudian ada kitab teman-teman yang saya belum menyebutkan, kitab Riyadhus Shalihin. Ini juga bagus, ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu karya Imam An-Nawawi juga, ya. Kalau Bulughul Maram itu pengarangnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga bagus. Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi juga bagus, ya. Jadi ambil 4 dulu, Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Nanti kalau keempat itu teman-teman sudah menyelesaikannya, baru kemudian teman-teman nanti bisa insyaallah biidnillahi ta'ala teman-teman bisa belajar Fathul Bari, ya, syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian teman-teman bisa baca juga kitab Bahjatun Nadhirin, ya, syarah Riyadhus Shalihin. Ini juga bagus. Siapa pengarangnya? Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah rahimahullah, ya, Salim Al-Hilali ini bagus sekali. Kemudian ada juga kitab apa ya, sebentar, Kitabus Sittah itu juga nanti bagus. Tapi itu nanti kalau teman-teman sudah pendasarannya sudah kuat. Arba'in Nawawinya sudah kuat, Umdatul Ahkamnya sudah kuat, Bulughul Maramnya sudah kuat, Riyadhus Shalihinnya sudah kuat, baru kemudian teman-teman bisa belajar kitab-kitab yang lebih besar lagi. Baik, setelah teman-teman belajar Al-Quran dengan tafsirnya, setelah teman-teman belajar hadis, tadi yang sudah saya sebutkan, ya, beberapa saja. Sebenarnya subhanallah banyak sekali ilmu-ilmu Allah, Masya Allah. Bahkan sampai detik ini teman-teman saya rasa, ya, kami merasakan, saya dan suami merasakan tuh masih perlunya kami untuk terus belajar lagi, ya. Karena banyak ilmu-ilmu atau kitab-kitab yang belum kami pelajari tuntas, ya. Masya Allah, jadi ilmu Allah itu sangat luas. Sampai kapan kita belajar? Sampai Allah wafatkan kita. Nah, apalagi teman-teman yang harus teman-teman pelajari selain tadi Al-Quran, hadis. Kemudian yang teman-teman pelajari juga ada kitab fiqh, ya, kitab-kitab fikih ini juga penting. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita jalan juga kitab fikih, pembahasan kitab fikih ini di hari Selasa waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat dan waktu pukul 10 waktu Jerman, ya, bersama Jerman Mengaji. Alhamdulillah kita sudah sampai terakhir kemarin bab mengusap sepatu. Pekan depan insyaallah kita lanjut di bab mandi junub, ya, insyaallah.
Nah, kitab-kitab fikih yang kita harus menjadi rujukan, misalnya di antaranya teman-teman yang bisa teman-teman jadikan rujukan adalah Sahih Fikih Sunnah. Sahih Fikih Sunnah itu juga bagus ya. Kemudian ada teman-teman bisa jadikan kitab rujukan Ar-Raudhatun Nadiyah. Ar-Raudhatun Nadiyah ini juga bagus. Atau Nailul Autar. Ini juga bagus. Karya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu seorang ulama dari Yaman. Ya, Nailul Autar. Kitab beliau yang sangat-sangat luar biasa. Masya Allah. Atau teman-teman juga bisa kalau kitab fikih, teman-teman bisa mengambil sebuah kitab Adabul Masyi ila Shalah misalnya. Karya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga bagus. Atau teman-teman bisa juga mengambil ini juga ringan ya insyaallah, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya. Pengarangnya Syekh Abdul Azim bin Baydawi Al-Halafi hafizahullah. Ini juga bagus. Atau teman-teman bisa juga kalau mau belajar salat, teman-teman bisa pakai kitabnya Syekh Albani. Kitabnya namanya Sifat Salatun Nabi ya, kitab salat Nabi. Kitab salat Nabi ini juga bagus. Kalau teman-teman misalnya mau lebih belajar lagi tentang kitab-kitab para ulama, bisa teman-teman ambil karyanya Syekh Utsaimin. Insyaallah, subhanallah, Allah yarhamu ya Syekh. Semoga Allah merahmati Syekh Utsaimin, semoga Allah meluaskan kubur beliau, semoga Allah menerima amal ibadah beliau, semoga Allah menempatkan Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin di surga tertinggi. Beliau kalau membuat buku, membuat kitab itu Masya Allah bahasanya bagus, bahasanya mudah, sangat-sangat mudah dimengerti oleh para pemula. Apa kitab beliau? Kitab beliau adalah kitab fikih khususnya, kitab Syarhul Mumti', Syarh Zadil Mustaqni'. Ini kitab beliau, karyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau terakhir teman-teman bisa pakai kitab Ibnu Qudamah, Syekh Ibnu Qudamah, kitabnya namanya Umdatul Fiqh. Ini juga bisa teman-teman pakai. Baik, kemudian setelah kita belajar kitab-kitab fiqh, tadi saya sudah menyebutkan sedikit ya. Kita bahas lagi enggak apa-apa. Tentang kitab-kitab akidah, sudah saya sebutkan ya, kitab-kitab akidah. Teman-teman nanti mulai dari Al-Qawaidul Arba'. Kemudian teman-teman bisa memulai dari Salasatul Usul atau Usulus Salasa. Ya bisa. Kemudian teman-teman lanjut kalau sudah Usulus Salasa, Qawaidul Arba', teman-teman bisa lanjut ke sebelum Aqidah Wasithiyah. Tadi saya menjelaskan Aqidah Wasithiyah dulu ya. Ada sebenarnya kitab Tauhid, bagus. Kitab Tauhid ini juga perlu kita pelajari. Kemudian setelah itu kita baru Aqidah Wasithiyah. Ya. Dan ada satu kitab Syekh Ibnu Taimiyah, kitabnya namanya Lamiyah, kitab Lamiyah. Kitab Lamiyah ini teman-teman ada hanya 16 bait saja. Biidnillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pernah membahasnya di Yogyakarta bersama ibu-ibu sebelum masa pandemi, sudah lama nian ya. Komunitas KUY, komunitas Ummahat Yogyakarta, bahas kitab Lamiyah ya. Kitab Lamiyah ini 16 bait, Masya Allah kurang lebih 2 bulan selesai ya. Jadi waktu itu kita ambil 16, berarti kan itu satu pertemuan waktu itu setiap pekan satu kali ya. Jadi dibagi 8, 22 selesai alhamdulillah biidnillahi ta'ala. Hanya 16 bait. Itu kitab Lamiyah milik Syekh Ibnu Taimiyah ya, membahas dari awal sampai akhir, sampai tentang surga, tentang neraka, tentang haud, tentang mizan, hisab dan lain sebagainya. Dari mulai awal bagaimana akidah kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan teman-teman juga bisa nanti kalau sudah selesai semua itu, Qawaidul Arba', kitab Tauhid sudah, Salasatul Usul sudah, teman-teman bisa pakai misalnya ya, nanti naik lagi ke atas bisa pakai Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah ini juga sangat-sangat bagus untuk kita belajar. Atau At-Tadmuriyah. At-Tadmuriyah juga bagus. At-Tadmuriyah ini juga karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau tuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tuh ada kitab Al-Lamiyah, ada Al-Hamawiyah, ada At-Tadmuriyah. Al-Lamiyah, Al-Hamawiyah,
At-Tadmuriyah. Itu semuanya kitab-kitab beliau, kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masya Allah. Masya Allah, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama ya, mereka itu sudah tidak ada di dunia, tapi karya-karya mereka itu Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita saat ini. Dan setiap kali kita membahas kitab-kitab mereka, mereka dapat pahalanya, dapat aliran pahalanya dari apa yang telah mereka tinggalkan di dunia ini. Pertanyaannya untuk kita semuanya, apa yang sudah kita tinggalkan ya di dunia ini yang bisa bermanfaat setelah kita meninggal nanti ya? Mari kita jawab masing-masing. Baik. Nah, setelah kita belajar tentang Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab fikih, belajar tentang kitab akidah. Kemudian apalagi teman-teman yang bisa teman-teman pelajari ya? Yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman bisa ini kitab-kitab sampingan ya, bukan sampingan. Maksudnya teman-teman bisa juga mempelajari kitab-kitab ini ya. Setelah yang tadi itu, setelah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian akidah dan fiqh sudah dipelajari, teman-teman bisa mempelajari kitab-kitab manhaj. Ya, manhaj itu kenapa kita harus belajar kitab manhaj? Agar pemikiran kita itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Bukan ke pemikiran-pemikiran sesat. Bukan ke jamaah-jamaah sesat. Bukan ke golongan-golongan sesat. Relnya itu rel yang berada dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di antaranya kita harus belajar bagaimana manhaj atau metodenya. Ya. Dan banyak teman-teman, kitab-kitab para ulama sudah membuat karya-karya yang sangat luar biasa untuk kitab manhaj ini. Ya. Sehingga kalau teman-teman bisa belajar kitab manhaj ini, di antara hikmahnya kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kita tidak mudah menganggap orang lain itu sesat dan lain sebagainya. Kita bijak dalam menyikapi semua permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Kitab manhaj ada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Ada juga kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ya, ini yang insya Allah ringan-ringan. Beliau punya kitab namanya As-Sawa'iqil Mursalah. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ada juga kitabnya, insya Allah ini juga ringan untuk teman-teman baca. Ya, kitabnya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ya, beliau punya kitab namanya Limada Ikhtarna Al-Manhajus Salaf. Ya, kenapa kalian memilih manhaj salaf? Ini juga penting untuk kita pelajari. Sehingga kita dalam menuntut ilmu, metode yang kita pakai adalah bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Baik. Kemudian teman-teman juga bisa belajar, kalau sudah yang teman-teman tadi sudah dipelajari, teman-teman bisa tambahan belajar, bisa teman-teman belajar tentang usul fiqh. Nah, ini juga pelajaran yang sangat penting yang harus kita pelajari ya. Karena kitab usul fiqh ini berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa di masa kini. Ini biasanya memakai kaidah-kaidah yang ada di usul fiqh. Apa yang bisa teman-teman ambil atau apa yang bisa teman-teman pakai dalam kitab usul fiqh ya? Ada kitab teman-teman yang ringan insya Allah, kitab usulul fiqh Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin beliau punya Al-Usul min Ilmil Usul. Dulu kami juga waktu di Yaman pertama kali belajar kitab usul fiqh, itu belajarnya kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Kitabnya ringan, bukan kitab ya kutaib. Kitab jangan dibayangkan kitabnya itu tebal, jangan. Bukunya tuh kecil-kecil. Hanya beberapa halaman saja. Insya Allah dalam waktu kurun 1 bulan kalau fokus selesai. Ya. Nama kitabnya Al-Usul min Ilmil Usul. Karyanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian ada juga kitab Ar-Risalah. Ini karya besarnya Syekh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Ini juga bagus kalau teman-teman bisa belajar kitab Ar-Risalah. Kemudian teman-teman kan baru 2 ya, saya sebutkan 3. Teman-teman bisa juga belajar dari kitab karya Syekh Sa'di.
Ini juga beliau kalau membahas sebuah kitab juga mudah bahasanya. Apa kitabnya? Dalam kitab usul fiqh yang beliau pernah karang, Risalatul Latifah Jami'a fi Usulil Fiqh Muhimmah. Ini karya beliau ya, Masya Allah, namanya aja udah panjang ya. Tulis saja kalau susah, nanti teman-teman bisa cari kitab usul fiqh Syekh Sa'di. Nanti muncul nama kitabnya ya. Tanya Mbak Google, Insya Allah muncul ya. Baik. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman sudah belajar kitab usul fiqh, teman-teman bisa menambah kitab sirah. Ya, kitab sirah ini juga sangat-sangat penting ini, belajar sejarah. Dan alhamdulillah kajian kita, kajian Hasanah, kajian Brisbane sudah biidnillahi ta'ala atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membahas kitab sirah ini pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu. Alhamdulillah selesai, kemarin selesai. Biidnillahi ta'ala memohon pertolongan kepada Allah, hari Sabtu ini kita mulai mengenal para sahabiah ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau belajar kitab sirah ya lebih luas lagi, teman-teman bisa memakai kitabnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum ya. Insyaallah sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya ya, boleh. Kemarin tuh ada yang bertanya, kita gimana kalau mau belajar pakai bahasa Arab atau kita pakai bahasa Indonesia? Sekali lagi saya katakan, saya jelaskan, kalau ada gurunya dan gurunya itu pakai kitab bahasa Arab, alangkah baiknya kita ikuti ya. Nanti kan diterangkan tuh oleh gurunya, disyarah gitu ya. Kita tulis syarahnya di buku kosong ya. Kalau misalnya kita mau belajar, guru kita ternyata belajar kayak kita kan sekarang belajarnya Zoom ya, belajar runut misalnya dari mulai sirah ini dan gurunya memakai banyak rujukan kitab misalnya. Teman-teman nanti kalau mau nambah boleh misalnya pakai bahasa Indonesia. Nah, di antaranya ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada kitabnya Sahih Qisasul Anbiya. Ini juga bagus. Karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ada kitab teman-teman satu lagi ya. Cukup 3 aja. Ada kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Karya Ibnul Katsir. Ini juga bagus ya. Karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tuh punya 2 kitab dalam sirah. Ada Al-Bidayah wan Nihayah, ada As-Sirah An-Nabawiyah. Ini karyanya Ibnu Katsir. Sebenarnya ilmu atau kitab-kitab yang ulama buat itu sangat-sangat banyak teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, nggak cukup waktunya. Saya hanya menyebutkan misalnya 3 saja, itu pun harus kita pelajari ya, harus kita ketahui ya. Baik, kemudian setelah kita belajar sirah nih, teman-teman bisa, ini juga penting banget nih teman-teman. Ya Allah, ilmu Allah itu luas banget ya. Teman-teman bisa belajar, saya enggak insya Allah ini yang mudah-mudah saja ya, yang mudah dicari. Insya Allah di toko-toko kitab atau di toko-toko buku-buku ini mudah didapatkan. Nggak menyebutkan yang susah-susah, enggak, insya Allah. Teman-teman boleh belajar kitab Tazkiyatun Nufus. Nah ini juga penting. Kitab ini pernah saya sampaikan di Yogyakarta untuk pengurus KKM, komunitas keluarga muslim ya. Ini juga namanya kitab Tazkiyatun Nufus. Di antaranya kalau teman-teman mau belajar kitab Tazkiyatun Nufus, teman-teman bisa pakai kitabnya Ibnul Qayyim, Fawaidul Fawaid. Ini juga bagus ya, karyanya Imam Ibnul Qayyim. Kemudian karyanya Imam Ibnul Qayyim tentang kitab-kitab Tazkiyatun Nufus ada Miftah dari Sa'adah. Ini juga bagus. Ada Madarijus Salikin. Ini juga bagus. Ini kitab-kitabnya Syekh Imam Ibnul Qayyim dan bahasanya insyaallah mudah untuk dipahami, Masya Allah.